dilarang agama, seperti orang yang sedang puasa melakukan berminggu di siang hari pada bulan Ramadan, atau tidak puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu melaksanakannya, maka dia harus mempergunakan budak, dan jika tidak mampu maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Dan selanjutnya ada puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengenai kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengenai puasa dan puasa tersebut di bulan yang lainnya, dan batas waktu untuk mengqadha puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Dan di sini ada waktu yang diharamkan berpuasa. Yang pertama ada hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, dan hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang kedua ada hari Tasyrik, yaitu di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang ketiga ada puasa Wisol, yaitu puasa terus tanpa berbuka. Terus selanjutnya ada jurnal puasa. Yang pertama ada latihan kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Yang kedua ada melatih diri agar mampu mengendalikan hawa nafsu, dan yang ketiga ada memelihara kesehatan jasmani dan rohani. Terus ada tunjukkan rasa kasih sayang terhadap kepada fakir miskin, dan yang terakhir ada melatih kesabaran. Oke, selanjutnya ibu akan membagi jadi 4 kelompok. Maaf, tidak kelompok semua ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, situ ya anak-anak. Selanjutnya dari 3 kelompok, setiap satu kelompok menggunakan presentasinya. Silakan kelompok pertama. Dari kelompok pertama dapat pertanyaan, analisis Islam konsepnya dalam proses puasa tidak tinggi. Bagaimana cara yang benar untuk melakukan puasa dan apa konsekuensinya jika seseorang memenuhinya sebelum beribadah pada hari puasa? Jawabannya itu menunjukkan orang yang suka sabda ini untuk niat puasa harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Niat puasa dapat dilakukan dengan mengucapkan niat dalam hati tanpa harus mengucapkannya secara tegas. Jika seseorang memenuhinya sebelum terbit fajar, puasanya tidak sah menurut mazhab Syafi'i, dan ia berhenti pada puasa tersebut di hari lain. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok pendapat bagaimana tentang hukum puasa bagi seseorang yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes atau penyakit lainnya. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap puasa bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis? Jadi dalam Islam, orang yang memiliki kondisi medis tertentu yang dapat memudahkan dirinya jika berpuasa boleh melakukannya. Mereka diwajibkan membantu puasa di hari lain atau membayar fidyah, tergantung pada kondisi dan kemampuan mereka. Misalnya, penderita diabetes yang berat mungkin tidak dianjurkan untuk berpuasa tanpa pengawasan medis. Terima kasih, Mbak. untuk selanjutnya kelompok yang ketiga. Dari kelompok 3, soalnya jelaskan perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah dalam perspektif hukum Islam, serta berikan contoh puasa sunnah yang belum dilakukan oleh umat muslim. Jawabannya yaitu puasa wajib adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim seperti puasa Ramadan, sementara puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan secara
sukarela untuk mendapatkan pahala tambahan. Contoh puasa sunnah antara lain puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa Arafah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa baca dalam